siswa hebat seluruh Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sistem starter. Mau tahu bagaimana tentang sistem starter pada kendaraan? Ayo kita masuk ke kelas Pak Ernal. Pose. Kita bertemu di kelas Pak Ernal. Baik, anak-anak kami semua, kali ini kita akan melihat sistem starter pada kendaraan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, nanti kita akan melihat apa itu sistem starter dan jenis-jenis starter. Yang kedua, kita akan melihat komponen dari sistem starter dan juga komponen motor starter. Dan yang terakhir pada pertemuan ini kita akan melihat cara kerja dari sistem starter. Baik anak-anak kami, siap untuk kita mulai pelajarannya? Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Dimulai. Oke. Nah, baik anak-anak kami, siswa hebat Indonesia, langsung saja. Pernahkah kalian mengendarai sebuah kendaraan? Nah, bagaimana kendaraan itu hidup pada mulanya? Nah, inilah yang berkaitan nanti dengan sistem starter. Pada sistem starter, dia berfungsi sebagai penggerak mula. Ya. Nah, sistem starter ini merupakan bagian dari sistem kendaraan yang memberikan putaran awal bagi mesin agar dapat menjalankan langkah kerjanya. Nah, itu dia fungsi dari sistem starter. Jadi sesuai namanya, starter itu adalah mula, maka dia memberikan pergerakan awal atau gerak awal untuk membantu menghidupkan kendaraan. Sudah paham anak-anak kami? Cut. Nah, seperti kita ketahui anak-anak kami, kendaraan itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Jadi harus ada yang membantu untuk mulakan dia. Nah, disinilah sistem starter berperan atau berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan. Seperti fungsinya, sistem starter ini adalah bagian dari suatu kendaraan untuk memberi putaran awal bagi mesin agar menjalankan siklus kerjanya. Jadi sistem starter ini akan memutar flywheel, ya, atau kita kenal dengan roda gila, sehingga proses atau langkah kerja mesin bisa berjalan. Oke. Kemudian anak-anak kami semuanya, apa saja jenis-jenis pada sistem starter? Nah, coba kita lihat. Pada sistem starter, yang pertama ada jenis starter mekanik. Starter mekanik itu seperti yang sering kita lihat pada sepeda motor, seperti kickstarter. Jadi menghidupkan motor starter, menghidupkan kendaraan dengan menggunakan kaki, kickstarter, engkol. Misalnya lagi hand starter. Nah, itu pada jenis starter mekanik. Yang kedua, ada starter pneumatik. Dia menggunakan udara bertekanan. Nah, ini terdapat biasanya pada kapal-kapal besar. Yang ketiga, nah ini yang sekarang sering kita gunakan, yaitu starter elektrik. Starter elektrik sumbernya berasal dari arus listrik. Sumber energinya atau sumber tenaganya berasal dari arus listrik. Nah, pada pertemuan ini anak-anak kami, kita akan fokus pada starter elektrik. Kan? Jadi apa saja komponen sistem starter? Nah, kita lihat pada suatu sistem starter harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama, baterai. Baterai ini dia berfungsi sebagai sumber energinya dari starter elektrik. Yang kedua, sekring atau kita kenal dengan fuse.
Nah, dia polisinya dari sistem kelistrikan atau disebut dengan pengaman dari arus lebih. Selanjutnya kunci kontak. Ya, kunci kontak ini dia untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Kemudian relay, ya, ini jika digunakan relay ini untuk meneruskan arus-arus yang besar. Dan yang paling penting dari sistem starter ini adanya motor starter. Nah, ini motor starter inilah yang akan nanti menggerakkan atau meneruskan momen putar untuk memutar flywheel atau roda penerus. Baik anak-anak kami semuanya, kita lanjutkan penjelasannya pada komponen-komponen dari motor starter. Ya, pada motor starter anak-anak kami di sini terdapat komponen yang lebih rinci di dalamnya. Seperti yang pertama, nah pada gambar ini ada rumah starter. Jadi end cover, depan dan belakang cover. Ini sebagai penutup atau pelindung bagian depan dan belakang. Kemudian ada yang kedua, yoke, ya, dan yoke ini ada nanti fill coil, ada polkur. Nah, yoke ini adalah rumah yang melindungi bagian tengah dari sistem starter. Di dalamnya ada lempengan tembaga, ya, yang memperkuat yang memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh fill coil. Oke, posisi. Mulai. Nah, selanjutnya kita lihat armatur. Nah, pada armatur ini ya, dia berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Nah, armatur ini nanti akan memutar flywheel. Tiga. Nah, di dalam yang berkaitan dengan komutator, maaf, Tiga. Nah, yang berkaitan atau yang berada pada armatur ini ada juga komutator. Nah, ini komutator ini dia berhubungan langsung dengan brush. Nah, apa itu brush? Kita lihat ya. Nah, brush ini meneruskan arus listrik dari fill coil ke armatur melalui komutator, ya. Nah, selanjutnya ada komponen yang berikutnya yaitu starter clutch. Dia memindahkan momen ke flywheel, nanti dia melalui pinion gear. Dan yang terakhir kita lihat ada solenoid atau yang disebut dengan saklar elektromagnetik, saklar magnetik. Nah, sistem starter ini anak-anak kami semua dia bekerja berdasarkan sistem elektromagnetik, di mana arus listrik masuk dalam kumparan maka akan menimbulkan medan magnet. Baik anak-anak kami semua, nah itu jenis dan komponen daripada sistem starter. Berikutnya kita akan saksikan ya video cara kerja dari sistem starter. Siap? Kita lihat video berikut ini. Nah, pause. Nah, setelah menyaksikan video tadi dan penjelasan dari awal tentang sistem starter, jenisnya, serta komponen-komponennya, maka Pak rasa jelas sangat tentang sistem starter ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini banyak memberi manfaat untuk anak-anak kami, dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak meningkatkan kompetensi. Jadi terus meningkatkan kompetensi agar anak-anak kami siap untuk berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.